Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi bareng tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada saat interview kerja. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen ajak teman-teman diskusi persiapan sebelum menghadapi interview HR khususnya untuk posisi sewing operator atau operator jahit. Ada nggak nih teman-teman di sini yang mau interview posisi ini? Di sini aku akan cantumin 50 lebih pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan untuk posisi ini. Silahkan teman-teman nanti bisa pelajari. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan teman-teman kalau mau belajar seputar karir secara umum bisa belajar melalui playlist aja biar lebih gampang. Khususnya untuk interview, teman-teman bisa belajar melalui dua playlist ini yang aku cantumin. Playlist tas interview dan playlist 50 pertanyaan interview kerja. Bedanya apa dua playlist ini? Playlist tas interview aku akan cantumin di situ pembahasanku terkait dengan suatu pertanyaan interview di satu video. Jadi satu video akan ada satu pertanyaan. Di situ aku akan coba uraikan teman-teman terkait dengan maksud dari suatu pertanyaan interview. Kemudian bagaimana kerangka berpikir kita untuk menjawabnya dan beberapa video aku akan cantumin contoh cara menjawabnya kayak gitu. Jadi untuk playlist tas interview ini teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Berbeda dengan playlist tas interview yang kedua, playlist 50 pertanyaan interview kerja, di situ aku akan coba mengumpulkan puluhan pertanyaan, minimum 50 pertanyaan per profesi. Jadi teman-teman yang masih bingung, kira-kira kalau nanti aku interview untuk posisi ini aku ditanya apa ya, khususnya sama HR kayak gitu. Cara mainnya, untuk playlist yang 50 pertanyaan interview kerja, teman-teman akan lebih banyak berbicara. Maksudnya berbicara gimana? Nanti pada saat teman-teman nonton videoku, akan muncul secara berkala daftar pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Aku udah kelompokin sih itu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan ini, kayak gitu. Pada saat teman-teman melihat pertanyaannya, teman-teman tinggal pause saja videonya dan di sana teman-teman silahkan ngomong sendiri. Silahkan coba jawab secara lantang. Rasakan apakah teman-teman sudah bisa lancar atau belum untuk menjawab pertanyaan tersebut yang ada di layarku. Karena semua video yang ada di 50 pertanyaan interview kerja, termasuk video ini, itu aku nggak cantumin jawabannya gimana, kunci jawabannya gimana. Teman-teman bener-bener latihan secara lantang ngomong sendiri. Kalau belum lancar, silahkan nanti catat pertanyaannya dan teman-teman riset. Barangkali pertanyaan itu akan ditanyakan pada saat real interview HR maupun user. Sebenarnya aku bikin playlist ini nih untuk persiapan interview HR, tapi aku udah banyak memperoleh testimoni dari teman-teman bahwa ternyata pertanyaan-pertanyaan itu nyerempet ke interview user loh. Karena user juga ada menanyakan beberapa pertanyaan dari masing-masing video tersebut. Nah, di sini kan teman-teman paling nggak udah bisa ngintip nih. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena sebenarnya pertanyaan itu yang ditanya ya itu-itu aja teman-teman. Paling bentuk pertanyaan saja yang berbeda. Baik playlist tes interview maupun playlist 50 pertanyaan interview kerja, teman-teman di sini jangan menggunakan metode menghafal, entah menghafal pertanyaan atau jawaban. Kenapa? Karena pada dasarnya interview itu bukan proses store hafalan. Takutnya nanti teman-teman nggak peka tuh kalau prosesnya menghafal. Begitu pertanyaan dirubah sedikit, teman-teman malah bingung jawabannya apa. Padahal seringkali interview itu bentuk pertanyaan beda-beda tapi menanyakan hal yang sama. Oke? Nanti kalau mau diskusi, ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar dari masing-masing video. Oke, teman-teman? Kita lanjut saja ya untuk latihan di sini, teman-teman. Kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman itu interview dengan HR untuk posisi operator jahit atau sewing operator, sewing operation. Nah, yang pertama adalah pertanyaan yang pastinya akan berkaitan dengan pengalaman dan latar belakang kerja apabila teman-teman sebelumnya itu sudah pernah ada di posisi sejenis. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut, teman-teman. Ceritakan pengalaman Anda dalam bidang sewing operation, apa yang memotivasi Anda untuk bekerja di industri tekstil atau garment, apa jenis produk atau pakaian yang pernah Anda kerjakan sebelumnya di bagian sewing? Apa peran Anda dalam mengelola atau mengawasi proses jahit di perusahaan sebelumnya? Bagaimana pengalaman Anda dalam mengoperasikan mesin jahit industri? Pernahkah Anda menangani produk dalam jumlah besar atau dengan deadline ketat? Bagaimana Anda mengelolanya? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan kualitas jahitan tetap konsisten di setiap batch produksi? Bagaimana Anda mengelola proses perencanaan dan pengorganisasian untuk tim jahit? Ceritakan tentang pengalaman Anda dalam mengatur jadwal kerja untuk tim sewing. Apa tantangan
yang pernah Anda hadapi saat bekerja di sewing operation dan bagaimana Anda mengatasinya? Silahkan teman-teman daftar pertanyaan ini. Ya, boleh teman-teman pause video ini dan coba di sana teman-teman jawab satu persatu secara lantang. Teman-teman silahkan ngomong sendiri nggak masalah. Ngomong sendiri nggak masalah. Cari cermin, ngomong di depan cermin nggak masalah. Role play sendiri dulu aja. Kalau ada teman nonton video ini sambil ada teman boleh role play gantian. Rasakan apakah teman-teman sudah lancar menjawab daftar pertanyaan ini. Bayangkan kalau pertanyaan ini itu real ditanyakan oleh HR pada saat interview. Kalau ada yang belum lancar, belum yakin dengan jawabannya, silahkan teman-teman boleh catat pertanyaannya dan silahkan nanti riset. Jangan sampai nanti pada saat interview yang sesungguhnya teman-teman bingung nih untuk menjawab pertanyaan seputar pengalaman dan latar belakang kerja ini. Silahkan boleh pause videonya. Oke teman-teman, sudah dicatat pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan yang ingin didiskusikan karena teman-teman udah tahu pertanyaannya jawabannya gimana ya. Terus, aduh aku masih ragu nih gimana cara jawabnya. Gini bener nggak ya? Boleh tuliskan di kolom komentar nanti biar diskusi dengan sesama job seeker lain. Teman-teman, boleh nggak pertanyaan ini aku jawabnya begini? Nah, nanti pasti ada yang ikut nimbrung tuh. Boleh tuliskan saja di kolom komentar ya. Kalau nanti aku juga tahu cara menjawabnya atau tahu jawabannya juga aku akan ikut nimbrung di kolom komentar, teman-teman. Yuk, kita lanjut ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan untuk posisi sewing operation ini adalah yang berkaitan dengan pengetahuannya teman-teman terkait dengan sewing operation ini. Khusus bagi teman-teman yang belum pernah bekerja untuk posisi yang sama ini, teman-teman bisa googling kok, riset dulu terkait dengan apa sih itu operator jahit, apalagi teman-teman yang pengen kerja di tekstil atau garment. Jangan sampai teman-teman nggak tahu nih ya, terkait dengan istilah-istilah yang ada di sini. Paling nggak secara teori dulu udah pernah riset, ya teman-teman ya. Jadi gini nih, pertanyaan yang mungkin akan muncul itu lingkupnya kayak gini, teman-teman. Apa yang Anda pahami tentang alur proses produksi bagian sewing? Jelaskan perbedaan antara berbagai jenis mesin jahit industri. Kalau teman-teman tahu ya, misalkan mesin jahit lurus, overlock, atau bordir. Bagaimana Anda mengontrol kualitas dalam setiap tahap proses jahit? Apa yang dimaksud dengan toleransi jahitan dalam produksi garment? Bagaimana Anda menangani bahan kain yang sulit dijahit atau memiliki sifat khusus kainnya? Apa yang Anda ketahui tentang teknik penyusunan pola atau pattern making untuk proses jahit? Untuk yang ini nanti aku akan bikin videonya sendiri ya teman-teman ya, posisi operator pattern making. Apa yang Anda pahami tentang kecepatan produksi dan kualitas dalam sewing operation? Mana yang lebih Anda utamakan? Bagaimana Anda memastikan bahwa proses sewing mengikuti standar dan prosedur operasional yang telah ditetapkan? Bagaimana cara Anda mengelola proses pengendalian stok bahan baku seperti kain, benang, dan aksesoris yang ada? Apa yang Anda ketahui tentang teknik pemotongan kain atau cutting yang efektif sebelum tahap sewing dimulai? Silahkan teman-teman, boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum yakin jawabannya, malah ada yang belum tahu jawabannya. Boleh catat pertanyaannya dan nanti teman-teman silahkan boleh riset secara mandiri. Nanti kalau ada yang masih belum yakin bisa tuliskan di kolom komentar biar bisa diskusi dengan teman-teman lain. Silahkan boleh pause video ini. Oke teman-teman, gimana? Udah dicatat pertanyaannya? Yuk kita lanjut ke pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan ya teman-teman ya pada saat teman-teman melamar sebagai operator jahit ini adalah yang berkaitan dengan keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang teman-teman miliki. Nah, beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan ini ya teman-teman ya. Bagaimana Anda memimpin dan mengelola tim sewing dalam pencapaian target produksi? Ini biasanya kalau teman-teman jadi supervisor atau TL. Bagaimana pengalaman Anda dalam melatih atau memberikan instruksi kepada pekerja baru di bagian sewing? Bagaimana cara Anda memotivasi anggota tim untuk tetap produktif dan menjaga kualitas kerja? Apa yang Anda lakukan jika ada anggota tim sewing yang mengalami kesulitan atau penurunan kinerja? Bagaimana Anda menangani masalah keterlambatan dalam produksi dan bagaimana Anda memastikan proyek tetap tetap tepat waktu? Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan komunikasi yang efektif antara tim sewing dan bagian lain? Misalkan ada tim cutting, tim finishing, tim QC. Ceritakan pengalaman Anda dalam menangani proyek yang memerlukan koordinasi antara beberapa tim atau departemen dalam pabrik. Bagaimana Anda menangani konflik di dalam tim sewing? Bagaimana Anda memastikan bahwa seluruh tim sewing bekerja sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja? Dan bagaimana Anda menangani perubahan mendadak dalam jadwal atau perubahan desain produk di tahap akhir produksi? Silahkan teman-teman
Pause videonya, silahkan jawab sesuai dengan pengalaman yang teman-teman miliki ya. Boleh pause videonya dan coba catat pertanyaan yang teman-teman belum tahu jawabannya, yang teman-teman ngerasa bahwa ini untuk posisi operator mungkin akan ditanyakan. Karena ini balik lagi teman-teman, yang aku cantumin di sini itu manajerial dan kepemimpinan. Karena nggak semua yang nonton video ini ternyata ada yang operator yang biasa ya, ada yang jadi team leader, ada yang jadi supervisor. Jadi silahkan sesuaikan saja. Rasakan teman-teman ngomong di sana sendiri, ngomong sendiri, rasakan mana pertanyaan yang belum lancar. Nanti teman-teman silahkan riset sendiri dan catat pertanyaannya dulu. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan untuk posisi sewing operator, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas dan pengendalian produksi. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut, teman-teman. Bagaimana cara Anda memastikan kualitas jahitan yang konsisten dalam setiap produk? Apa yang Anda lakukan untuk menghindari cacat atau kesalahan dalam proses jahit? Bagaimana Anda memeriksa hasil jahitan untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kerusakan pada proses akhir? Bagaimana cara Anda mengelola pengendalian kualitas dan inspeksi pada setiap tahapan proses sewing? Apa yang Anda lakukan jika ditemukan cacat pada produk yang sudah selesai jahit? Bagaimana Anda menangani komplain atau feedback negatif dari klien terkait kualitas jahitan? Apa yang Anda lakukan untuk mengurangi tingkat waste atau kerugian bahan baku dalam proses sewing? Ini berkaitan sama KPI ya, teman-teman ya. Bagaimana cara Anda melacak dan menganalisis masalah kualitas untuk menemukan solusi jangka panjang? Apa yang Anda ketahui tentang standar kualitas internasional di industri garmen dan bagaimana cara memastikan kepatuhannya? Bagaimana Anda memastikan bahwa semua mesin jahit berfungsi dengan baik untuk menjaga kelancaran proses produksi? Sebagian besar pertanyaan yang ada di sini adalah untuk teman-teman yang sudah pernah ada di posisi yang sama. Silahkan pause video ini dan coba di sana teman-teman jawab satu persatu pertanyaan ini secara lantang. Ngomong sendiri nggak masalah teman-teman. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum lancar menjawabnya karena belum terlatih atau bahkan belum yakin dengan jawabannya. Atau mungkin malah belum tahu jawabannya gimana, boleh dicatat. Nanti teman-teman silahkan riset sendiri dulu untuk pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya gimana. Silahkan. Oke, teman-teman. Sudah dicatat ya daftar pertanyaannya. Yuk kita lanjut ke pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan. Adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan waktu dan produktivitas teman-teman. Karena balik lagi ya, jadi operator sewing ini pasti ada target harian. Harus selesai berapa nih tiap harinya gitu ya. Tiap shiftnya teman-teman. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda mengatur waktu dan mengelola deadline dalam proses produksi sewing? Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan produktivitas tim sewing tanpa mengorbankan kualitas? Bagaimana cara Anda mengelola dan memprioritaskan pekerjaan jika ada banyak pesanan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan? Apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk menghindari penundaan atau keterlambatan dalam proses produksi? Bagaimana Anda memastikan efisiensi operasional di bagian sewing tanpa mengurangi kualitas produk? Apa metode yang Anda gunakan untuk mengukur kecepatan dan kinerja tim sewing? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan? Bagaimana Anda menangani situasi di mana ada kekurangan staf di bagian sewing yang dapat mengganggu kelancaran produksi? Bagaimana cara Anda Sorry, aku stop dulu. Biasanya kalau di sini tuh terjadi tuh kalau misalkan habis ada PHK massal gitu-gitu ya teman-teman ya. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa seluruh tim sewing memenuhi target kualitas dan kuantitas yang diharapkan? Apa yang Anda lakukan untuk menjaga keseimbangan antara produksi cepat dan produksi yang berkualitas? Silahkan teman-teman rasakan. Berasa nggak kalau beberapa pertanyaan itu sebenarnya menanyakan hal yang sama? Yang aku kelompokin ya biar teman-teman punya feelingnya. Silahkan teman-teman pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaannya secara lantang. Silahkan teman-teman di sana ngomong sendiri aja nggak apa-apa. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman nggak tahu jawabannya, belum yakin dengan jawabannya. Nanti boleh dicatat pertanyaannya dan teman-teman silahkan riset secara mandiri untuk jawabannya. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman, gimana? Sudah dicatat untuk daftar pertanyaannya? Kita akan lanjut ya, teman-teman ya, ke pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin akan ditanyakan adalah yang berkaitan
tentang pengetahuan material dan peralatan yang nanti teman-teman akan setiap hari bersinggungan. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Apa yang Anda ketahui tentang jenis benang dan kain yang digunakan dalam proses sewing serta cara memilihnya? Bagaimana Anda memilih mesin jahit yang sesuai dengan jenis bahan dan produksi yang akan dijahit? Apa yang Anda lakukan untuk menjaga dan merawat mesin jahit agar tetap berfungsi optimal? Bagaimana Anda mengelola penggunaan bahan baku untuk menghindari pemborosan atau kekurangan material? Apa yang Anda lakukan jika ada masalah teknis pada mesin jahit selama proses produksi? Bagaimana Anda memastikan bahwa mesin jahit dan alat lainnya selalu siap digunakan dan tidak mengganggu kelancaran produksi? Apa yang Anda lakukan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan mengurangi sisa potong kain, waste atau fabric scraps? Bagaimana Anda mengidentifikasi bahan yang memiliki cacat atau kualitas buruk sebelum digunakan dalam proses jahit? Bagaimana cara Anda menangani bahan yang sensitif atau sulit dijahit seperti kain tipis atau elastis? Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah ketika mesin jahit terus-menerus mengalami kerusakan atau masalah teknis? Silahkan teman-teman, boleh pause video ini dan silahkan coba teman-teman di sana ngomong secara lantang, coba jawab secara lantang. Senyum-senyum sendiri nggak masalah, pakai gesture sendiri nggak masalah, lihat cermin juga nggak apa-apa. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum lancar menjawabnya atau bahkan belum tahu jawabannya, boleh dicatat pertanyaannya dan nanti silahkan teman-teman riset sendiri. Khususnya bagi teman-teman yang sudah pernah bekerja di posisi yang sama ya. Kalau yang masih barusan lulus SMA, SMK gitu ya, itu nanti bisa menyesuaikan. Tapi yang sudah pernah ada di posisi ini jangan sampai bingung untuk menjawab pertanyaan ini. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan adalah yang berkaitan dengan pengembangan diri dan rencana karir ke depannya, teman-teman. Pertanyaan ini termasuk dalam daftar pertanyaan yang biasa muncul. Mungkin nanti teman-teman akan melihat bahwa di video-videoku yang ini yang isinya cuma kumpulan pertanyaan, aku nggak banyak tuh nyantumin kayak silahkan perkenalkan diri Anda, apa kelebihan dan kekurangan, dan lain-lain. Itu ada di playlist tas interview ya, bukan playlist yang 50 pertanyaan ini ya, teman-teman ya. Nah, tapi ini juga mungkin akan ditanyakan yang berkaitan dengan pengembangan diri dan rencana karir ke depan. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut, teman-teman. Apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan keterampilan Anda di bidang sewing operation? Di mana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan di industri garment atau tekstil? Apa yang Anda harapkan dapat dipelajari atau capai dalam posisi ini? Bagaimana Anda menjaga diri Anda tetap terorganisir dan efisien dalam pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan kecepatan. Ini kan kualitas harus sebagus kecepatannya ya kalau di sini ya teman-teman ya. Itu gimana cara ngejaganya? Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk tetap up to date dengan tren terbaru di industri garment dan teknik jahit? Silahkan teman-teman, boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan apakah teman-teman di sini sudah bisa menjawabnya secara lancar. Yang belum nanti pertanyaannya boleh dicatat dan teman-teman coba susun rencana jawaban yang mungkin nanti akan disampaikan pada saat menghadapi interview real dengan HR. Silahkan pause videonya. Oke teman-teman, gimana? Sudah dicatat untuk daftar pertanyaannya? Kita akan lanjut ya teman-teman ya. Ini yang berkaitan dengan pengalaman dalam bekerja dengan tim atau klien. Misalkan teman-teman sudah pernah memiliki pengalaman kerja di posisi sewing operator sebelumnya. Bagaimana cara Anda bekerja dengan tim desain atau bagian lain dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi? Ceritakan tentang pengalaman Anda bekerja dengan klien untuk memastikan produk akhir sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Apa yang Anda lakukan jika ada perubahan mendadak pada desain atau spesifikasi produk setelah proses jahit dimulai? Bagaimana Anda mengelola komunikasi dengan tim dan klien untuk memastikan kualitas produk yang sesuai harapan? Apa yang Anda lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan klien atau rekan kerja di dalam dan di luar pabrik? Nah, siapa tuh yang sering bilang, ah kalau di pabrik tuh suka banyak drama. Nah, ini di sini nih ya. Oke, teman-teman, silahkan boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang belum tahu jawabannya, belum lancar menjawabnya. Boleh dicatat dan nanti silahkan teman-teman riset secara mandiri untuk jawabannya gimana. Silahkan pause videonya.
Oke, teman-teman, sudah dicatat untuk pertanyaannya. Nah, kita lanjut ke bagian pengalaman dengan standar dan kepatuhan yang ada. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan bentuknya tuh kayak gini ya, teman-teman ya. Apa yang Anda ketahui tentang standar keselamatan kerja di industri garmen? Bagaimana Anda memastikan bahwa tim Anda mematuhi regulasi dan prosedur keselamatan di tempat kerja? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa tim sewing Anda mengikuti standar operasional prosedur? Bagaimana Anda memonitor dan memastikan bahwa semua produk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan? Apa yang Anda lakukan jika ada temuan atau ketidakpatuhan terhadap prosedur bagian sewing nih? Kira-kira teman-teman akan menjawab gimana? Khususnya bagi teman-teman TL dan teman-teman supervisor juga ya, boleh menjawab pertanyaan ini. Silahkan pause video ini dan silahkan teman-teman di sana ngomong sendiri. Jangan buru-buru ya kalau belajar dari videoku ini. Ngomong sendiri, rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum tahu jawabannya atau belum lancar cara menjawabnya. Silahkan nanti pertanyaannya dicatat dan silahkan riset secara mandiri jawaban dari pertanyaan ini. Silahkan pause videonya. Oke teman-teman, sudah dicatat untuk daftar pertanyaannya. Gimana kira-kira udah nyatet berapa pertanyaan nih yang teman-teman catat? Nah, itu adalah daftar-daftar pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman interview untuk posisi sewing operator, sewing operation, atau operator jahit. Nanti untuk video-video selanjutnya mungkin aku akan coba cantumin ya yang berkaitan dengan pattern tadi, yang berkaitan dengan cutting. Kalau yang berkaitan sama finishing sebenarnya relatif sih. Kalau QC nanti disesuaikan aja dengan video QC, tergantung industrinya ya nanti QC QA. Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan atau ada yang masih ragu nih, aku sebenarnya udah tahu jawabannya Kak, tapi kira-kira jawab gini gimana ya? Nanti tuliskan aja di kolom komentar. Mungkin kalau detail berkaitan dengan tekstil dan garmen, aku nggak, itu bukan bidangku ya teman-teman ya, jadi aku nggak terlalu tahu soal dalamnya. Tapi untuk cara menjawabnya, nanti aku bisa ikut nimbrung tuh kalau teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan teman-teman lain yang sedang belajar di posisi ini, nanti bisa sambil diskusi di kolom komentar. Oke? Paling sementara dari aku itu dulu. Ingat teman-teman, banyak praktek. Percuma teman-teman belajar interview dengan membaca, mendengarkan, kalau kurang praktek ngomongnya. Oke ya. Jadi biar apa? Koneksi antara otak dan mulut teman-teman itu konektivitasnya itu bagus. Jadi praktek ngomong sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan lain seputar karir, teman-teman juga boleh hubungin aku lewat channel-channel ini yang aku cantumin. Teman-teman juga bisa temukan di channelku sih. Sebenarnya linknya tinggal klik aja. Nanti kita bisa diskusi, nggak harus seputar interview-interview kok teman-teman. Misalkan soal CV, soal LinkedIn, cara menemukan loker, tahapan tertentu di rekrutmen, dan lain-lain. Oke? Paling sementara dari aku itu dulu. Nanti teman-teman juga boleh tuliskan di kolom komentar, Kak, coba bahas atau bikinin aku daftar pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan untuk posisi tertentu. Itu boleh banget tuliskan di kolom komentar. Barangkali nanti aku akan siapkan itu di video selanjutnya. Oke, thank you teman-teman. Semoga membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.